Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Cecilia Putri. Saya di sini akan membahas mengenai kewarganegaraan ganda. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan dan pertanyaannya, saya di sini akan berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ogianda Hafiz Juanda SH LLM CLA CPARB CML CME CMLC selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Nah, kita kan mau bahas tentang kewarganegaraan ganda ya. Pasti akan ada pertanyaan kayak gini. Kalau seseorang punya dua kewarganegaraan, lalu dia ditahan di negara A, apakah negara B bisa ikut campur? Kita mulai dari awal dulu ya. Kita breakdown dulu supaya semuanya jadi jelas. Kewarganegaraan ganda itu apa sih? Nah, kewarganegaraan ganda itu artinya seseorang diakui secara resmi oleh dua negara sebagai warga negara. Nah, misalnya ada anak dari Indonesia dan ibu Amerika yang lahir di Amerika Serikat. Secara hukum bisa jadi dia ini punya dua keluarga negaraan, Indonesia dari ayahnya, Amerika dari tempat lahirnya. Nah, kelihatannya tuh seru banget kan ya, punya dua paspor, diakui secara resmi, bebas keluar masuk dua negara, punya hak tinggal, fasilitas dari dua pemerintahan, dan lain-lain. Tapi ya, dari dibalik itu semua ada konsekuensi hukum yang cukup rumit. Misalnya kayak tadi contohnya soal perlindungan hukum saat seseorang bermasalah di luar negeri. Nah, sekarang kita tuh masuk ke kasus utama. Misalnya seseorang dengan keluarga negaraan ganda nih, sebut aja namanya Raka ya, dia itu sedang berada di negara A, yaitu misalnya Jerman. Di saat itu tuh Raka ditangkap dan dianggap itu sebagai orang yang melanggar hukum di negara Jerman itu gitu loh. Padahal dia itu masih terdaftar dalam sebagai warga Indonesia. Terus pertanyaannya, apakah Indonesia tuh bisa bantuin Raka atau Indonesia tuh bisa nggak sih campur tangan soal kasusnya Raka ini? Nah, jawabannya tuh nggak sesederhana itu guys. Kayak di dalam hukum internasional, setiap negara punya kedaulatan hukum di wilayahnya masing-masing. Artinya, kalau kamu berada di negara tertentu dan melanggar hukum di sana, ya kamu harus tunduk pada hukum negara tersebut, meskipun kamu punya kewarganegaraan lain. Kalau dalam kasus Raka, karena dia sedang berada di Jerman dan Jerman itu nganggep Raka itu warga negaranya juga, maka dari sudut pandang Jerman, dia tuh ya cuma warga negara Jerman gitu loh. Jadi ya Indonesia itu nggak usah ikut campur, karena dalam hukum internasional ini tuh disebut sebagai prinsip non intervention, atau ya tadi tidak boleh ikut campur urusan internal negara lain, apalagi soal hukum pidananya. Jadi meskipun Indonesia ingin membantu Raka, faktanya Jerman aja bisa tuh nolak campur tangan di Indonesia, karena menurut mereka Raka itu ya warga mereka sendiri, bukan warga negara asing, maka perlindungan dari Indonesia itu bisa sangat terbatas, bahkan nggak berlaku sama sekali guys. Nah, beda cerita kalau Raka itu bukan warga negara Jerman. Nih, misalnya dia cuma punya dia keluarga negaranya Jerman, dia keluarga negara Indonesia, tapi lagi liburan nih ke Jerman. Kalau dalam kasus itu dia ditangkap, maka Indonesia tuh punya hak untuk memberikan bantuan lewat perlindungan konsuler. Misalnya, mengunjungi dari penjara, memastikan dia diperlakukan secara adil, atau mungkin memberi bantuan hukum. Tapi karena Raka juga diakui sebagai warga negara Jerman, maka tuh Indonesia nggak bisa memaksa pemerintahan Jerman untuk memperlakukannya sebagai warga negara asing. Dan ini tuh bukan cuma berlaku di Jerman, tapi berlaku di seluruh negara, hampir di semua negara. Bahkan Indonesia juga punya sikap yang sama. Kalau ada WNI ganda yang tinggal di Indonesia dan terlibat hukum, negara lain tuh nggak bisa serta-merta ikut campur guys. Jadi sama aja ya. Terus sekarang kita bahas ke kemungkinan lain. Misalnya nih, Raka ditahan secara tidak adil di Jerman, atau mengalami masalah penganggaran HAM. Apakah negara kedua dalam hal ini atau Indonesia itu bisa menekan negara A untuk membebaskan Raka? Jawabannya itu masih tetap bergantung pada sikap negara A, sikapnya Jerman. Indonesia tuh bisa melalui jalur diplomatik, tapi tetap aja ya keputusan akhir itu ada di tangan negara tempat kejadian, yaitu Jerman. Kalau mereka tetap menganggap Raka sebagai warganya sendiri, lalu tidak ada pertimbangan pelanggaran hukum yang bisa dibuktikan secara internasional, maka kemungkinan besar campur tangan itu tuh bakal ditolak guys. Lalu apakah berarti punya dua keluarga negaraan itu cukup merugikan?
Ya belum tentu juga, tapi ada resiko yang memang harus dipahami. Ketika punya dua kewarganegaraan, maka kamu punya dua sistem hukum yang berlaku atas dirimu. Tergantung kamu sedang berada di mana, dan ketika kamu sedang di satu negara yang juga menganggap kamu sebagai warganya, maka negara lain bisa saja kehilangan kekuatan untuk melindungimu. Kayak contohnya tadi, Jerman dan Indonesia. Ini juga tuh alasan kenapa beberapa negara kayak Indonesia, kewarganegaraan ganda itu cuma diizinkan sementara, guys. Kayak misalnya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran setelah usia 18 tahun itu, mereka tuh harus milih. Mereka itu mau jadi warga negara Indonesia atau mengambil kewarganegaraan satunya. Intinya kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional itu bukan soal identitas atau paspor, tapi juga menyangkut tanggung jawab, hak perlindungan hukum. Jadi negara tuh nggak bisa asal ikut campur karena kamu punya paspor mereka. Semuanya tuh harus tetap mengikuti prinsip kedaulatan dan hukum yang berlaku di negara tempat kejadian. Jadi nih, kalau misalnya kamu punya kenalan orang dua kewarganegaraan ganda gitu kan, lagi berada di luar negeri, itu penting banget untuk paham betul negara tempat tinggalmu itu, dan jangan anggap enteng soal status kewarganegaraan. Semoga penjelasan ini bisa bikin kamu lebih paham soal posisi hukum seseorang dengan kewarganegaraan ganda. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan hukum yang lainnya.